Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada 4 perusahaan raksasa dunia yang tengah bekerja sama untuk menggarap proyek di Sulawesi Selatan. 4 perusahaan dunia tersebut antara lain Vale dari Brasil, Huayo dari Cina, Ford dari Amerika Serikat, dan Mind ID dari Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama tadi yang sudah ditandatangani oleh 4 negara. Ada Indonesia karena Mind ID adalah pemegang saham di PT Vale, ada Brasil di situ, ditambah Tiongkok, dan juga Amerika Serikat, kata Jokowi dalam sambutan peresmian Taman Kehati Sawery-Gading Walacea, Lu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis, 30 Maret 2023. Dia berharap, dari kerjasama 4 negara ini dapat memberikan kontribusi produk domestik regional bruto, PDRB, di provinsi hingga kabupaten, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu yang kita inginkan karena yang bergabung ini tadi perusahaan raksasa dari dunia. Di Amerika Ford itu raksasanya mobil, di Cina ada Huayo raksasanya industri macam-macam, jelasnya. Presiden menyebut, alasan 4 negara itu mau masuk ke Indonesia, tak lain karena cadangan nikel Indonesia yang besar. Selain itu, ini juga sejalan dengan arah hilirisasi pemerintah yang tidak lagi mau mengekspor biji nikel. Namun pada praktiknya, ada saja ketidakadilan dalam pengelolaan bisnis nikel tersebut. Seorang pengusaha Taipan logam harus menghadapi gugatan lebih dari 577 juta dolar Amerika atau setara 8,7 triliun rupiah, untuk nikel yang hilang. Pada saat kejadian, ia mengakui kepada inspektur bahwa dia mengalami serangan jantung 2 hari sebelum kargo dijadwalkan diperiksa. Raksasa perdagangan komoditas Trafigura telah menggugat pengusaha India, Prateek Gupta dan perusahaan yang terkait dengannya, termasuk TMT Metals dan Wial Malaysia. Trafigura menuduh beberapa pengiriman nikel yang diatur dengan pengusaha India ini tidak benar-benar mengandung logam mahal, sehingga digambarkan sebagai penipuan sistematis. Melansir Market Insider di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023, Kepala Pedagang Nikel Trafigura, Sokratis Akonomou, dilaporkan mengatur pemeriksaan fisik kargo yang dikirim oleh perusahaan Gupta pada 9 November. 2 hari sebelum jadwal pemeriksaan, Gupta mengirim pesan WhatsApp ke Akonomou mengatakan dia mengalami serangan jantung. Pengusaha itu kemudian diduga berusaha melakukan tawar-menawar dengan pedagang nikel untuk menunda pemeriksaan di Rotterdam. Namun, Akonomou terus maju dengan pemeriksaan. Trafigura mengatakan tidak ada kontainer Rotterdam yang memiliki nikel yang sebelumnya telah disetujui dalam pesanan, melainkan berisi baja karbon. Trafigura percaya sekitar 1.100 kontainer pengiriman terlibat dalam perdagangannya dengan Gupta, tetapi tidak dapat mengatakan dengan pasti apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Pada awal Februari, Trafigura telah memeriksa 156 dari total, dan sejauh ini tidak ada yang mengandung nikel, hanya baja karbon, atau jenis baja ataupun besi lainnya. Akonomou menyatakan Gupta menawarkan untuk memberikan 2 surat kredit, letter of credit, senilai total 15 juta dolar Amerika dari Silverban, pada 11 Januari, sebelum jelang akhir bulan merevisinya menjadi 7 juta dolar Amerika. Letter of credit adalah salah satu alat pembiayaan utama yang mendukung perdagangan global, memberikan jaminan kepada penjual barang bahwa lembaga keuangan akan menutupi kekurangan apapun jika pembeli gagal membayar. Pernyataan tertulis di pengadilan tersebut juga mengungkapkan bahwa Gupta mengklaim telah menawarkan letter of credit lebih lanjut kepada unit bisnis perdagangan holding pertambangan Indonesia, Mind ID. Perwakilan Gupta mengatakan pada hari Jumat bahwa dia sedang mempersiapkan tanggapan yang kuat terhadap tuduhan Trafigura dan berencana untuk mengajukan permohonan untuk menghapus perintah pembekuan sebelum 6 April. Dalam negosiasi setelah penemuan Trafigura, Gupta diduga telah mencoba cara lain untuk mengulur-ulur waktu. Dia menawarkan ladang angin dan pabrik baja ke Trafigura sebagai jaminan, dan mengajukan rencana pembayaran 200 juta dolar Amerika, 3 triliun rupiah, dalam catatan tulisan tangan ke Akonomou dalam pertemuan di Bandara Heathrow. Gupta terkena perintah pembekuan 625 juta dolar Amerika, 9,5 triliun rupiah, oleh pengadilan London setelah Trafigura mengajukan gugatan penipuannya.